Cek, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi para pendengar podcast ini. Kenalin, nama gue Immanuel. Di sini gue nggak sendiri, ditemenin sama kawan gue. Kawan apa ya? Kawan dari kecil. Kawan dari kecil, sadis. Itu namanya Viral. Dipanggilnya Arab karena dia orang Arab. Di sini gue bakal bahas. Kalau dari judulnya sih sebenarnya bahasa Inggris agak belibet, gue juga lupa karena di sini gue megang translate-nya jujur aja. Jadi di pembahasannya itu para remaja saat ini itu kenapa lebih memilih gambar maksudnya ada iklan, sorry soalnya kayak di luar Di sirkuit. di Sentul ini soalnya. Para remaja itu senang mengumbar privasi mereka dan lebih memilih privasi mereka ini Jadi konsumsi publik. Nah, jadi konsumsi publik. Sumbernya itu dari bukunya dan sorry kalau salah ngucapin namanya, soalnya nggak ada tulisan namanya. Nggak pernah ketemu juga sama orangnya. Nggak pernah ketemu. Nah, di sini tuh permasalahannya adalah awalnya tuh berangkat dari keresahan orang tua yang mulai maksudnya anak-anak mereka yang mulai beranjak remaja mulai menutup diri dari mereka gitu, menutup diri dan lebih memilih di kamar dan bermain media sosial, terus mengumbar privasinya kayak foto-foto pribadi mereka, foto-foto ruangan kamar mereka yang justru sebenarnya itu harusnya tuh menjadi privasi gitu, di-keep. Nggak boleh sih, seharusnya nggak boleh orang banyak tahu ya. Bukan nggak boleh sih, nggak enak aja gitu kalau orang banyak tahu. Jadi ada gue baca satu bagian yang dimana seorang anak perempuan yang ibunya itu jurnalis, terus si anak ini kayak ya jatuhnya kayak meneliti ibunya gitu, bertanya-tanya soal ruang privasi, bagaimana ruang privasi menjadi konsumsi publik gitu. Ya kata si ibunya sebenarnya sah-sah aja, karena ketika lu ngupload itu atau mengumbar itu, orang tua itu juga bisa melihat apa yang lu lakuin. Jadi menurut dia lu nggak menutup diri dari mak lu, jadi mak lu masih bisa ngelihat apa yang lu lakukan di media sosial. Nah, menurut lu nih Rap, menurut lu gimana sih tanggapan lu tentang remaja yang sekarang ini yang mulai menumpahkan apa yang seharusnya dijaga malah jadi konsumsi publik, banyak orang tahu gitu. Sebenarnya mungkin awalnya sih dari kepuasan ya, mungkin dia nggak dapet kepuasan dia dari orang tuanya, nggak dapet kesenangannya. Kayak misalkan kalau dia posting foto di media sosial, otomatis dia dapat banyak pujian atau banyak pujian yang bikin dia senang ya, mungkin orang itu senang dipuji gitu, dan dia nggak dapat itu dari orang tuanya. Jadi akhirnya dia lebih milih menutup diri dari orang tuanya dan justru membuka diri ke orang luar dan selain keluarganya, dan imbasnya ya akhirnya hal-hal yang sifatnya privasi ya dia buka, dia umbar jadi konsumsi publik. Sebenarnya sih ya sah-sah aja menurut
perspektif ya, perspektif orang sih sah-sah aja ya dia maunya kayak gitu. Cuma agak aneh aja sih kalau ngeliat realitas sekarang di sekitar kita gitu, di sekitar kita kan budayanya ya nggak masih apa ya disebutnya itu masih menghargai privasi orang lain lah gitu. Dari menghargai privasi orang lain itu kita jadi tahu batasan apa yang harus kita bagi, yang harus kita share di media sosial, dan apa yang ya udahlah ini jadi konsumsi gue sendiri aja gitu. Cuma karena semakin meluasnya tren-tren yang bar privasi di media sosial, ya akhirnya kita terkena dampak juga gitu. Jadi agak berkurang aja sih budaya kitanya gitu. Udah. Tapi itu kan menurut lu jadi hal yang sah-sah aja. Selama lu main media sosial lu, kalau gue nih main media sosial udah dari gua SD lah. Kalau lu lebih tua dari kapan lah? Gua dari lu belum SD berarti. Dari belum SD. Iya. Dari belum SD. Gue udah main media sosial tuh kan, lu bilang gue lebih tua tuh. Iya. Ampun susah dan ngomong-ngomong gitu. Nah, selama perjalanan lu main media sosial ini, enggak lu doang sih, mungkin gue juga. Selama gue main media sosial, gue nemuin banyak banget sih orang-orang yang ngumbar privasinya. Tapi konteks ke sekarang ini kayaknya topik kita mengarah ke privasi masalah gitu ya, masalah pribadi, ya nggak sih? Iya. Kalau yang untuk sekarang ini, jadi kayaknya orang seneng banget gitu buat numpahin masalahnya, terus misalnya sekedar sharing gitu kan. Terus banyak cewek-cewek tuh cerita soal cowoknya gini. Kadang sambil kan kalau di Instagram upload foto ada caption, nah biasanya tulis di situ tuh. Atau kalau misalnya lagi galau tulis quotes. Orang sih nggak bakal tahu, tapi mungkin dari tulisan itu kayaknya publik bakal tahu kayaknya kondisi dia saat itu. Iya nggak sih? Iya, yang tadi gue bilang, karena dia mungkin nggak dapat itu dari orang tua, dari rumahnya dia, dari ruang personalnya dia nggak bisa dapetin kepuasan itu. Akhirnya dia cerita gitu. Kayak tadi kan gue bilang contohnya posting foto, terus contohnya dia share masalah dia di media sosial. Akhirnya dia dapat banyak support system menurut dia gitu, yang ya udahlah gitu, karena dia lebih nyaman di media sosial. Akhirnya apapun masalah dia, masalah pribadi dia yang gue pikir itu seharusnya privasi dia umbarlah ke media sosial ini. Jadi gimana ya, sebenarnya sih kalau di kita itu kan di lingkaran kita ya, di budaya kita, semacam contohnya misalnya ada masalah keluarga atau dia broken home, itu kan cukup jadi apa ya, bahkan di kita itu dianggap, kalau gue ya di keluarga gue itu dianggap aib buat jadi aib itu nggak bisa diceritain, masalah keluarga itu aib, jadi masalah keluarga itu nggak boleh diceritain ke orang-orang di luar keluarga. Nah tapi karena mungkin udah muak ya, terus ada pelarian media sosial, akhirnya diceritain lah ke sana gitu sih. Terus gimana ya, akhirnya udah nggak ada lagi batas antara ruang personal sama yang harusnya dibagikan ke publik. Ada positifnya sih, ada positifnya. Jadi ya lu bisa dapetin tadi, bisa dapetin support system itu dari jadi lu bisa dapet support system itu karena lu nggak bisa dapet itu dari orang tua gitu. Balik
Tapi sih gue ke pertanyaan tadi, kalau gue kan udah tuh, kalau sepanjang perjalanan lu main media sosial, privasi apa tuh yang sering lo temuin di selama lu main media sosial? Tapi kali ceritain ya. Kalau privasi yang sering diumbar media sosial yang gua sering lihat itu, yaitu masalah keluarganya. Itu sih yang sering banget gua lihat gitu. Dia cerita kondisi keluarganya gimana, kondisi bokap nyokapnya gimana, kadang sampai ke kakek neneknya gitu. Itu sering banget tuh gue lihat tuh. Terus yang apalagi yang tanggapannya juga banyak tuh, yang banyak lah yang aneh-aneh lah. Ada yang ngasih support, ada yang malah ngecengin. Itu parah sih, ngecengin parah banget. Parah sih, cuma ya yang ngecengin nggak bisa disalahin 100% karena udah jadi konsumsi publik. Yes, tanggapan orang kan kita nggak bisa nyalain aja. Iya, nggak bisa nyalain tanggapan orang. Tuh dia juga bebas-bebas aja menulis. Iya, itu kan dia mau dibebas nulis apa ya, dia juga harus ngasih kebebasan orang mau nanggapin apa. Karena media sosial itu bukan cuma punya dia, soalnya dia anaknya Mark Zuckerberg gitu. Iya. Tapi di sini di buku ini Mark Zuckerberg juga ngakuin gitu. Kalau di Facebook banyak, jadi kan kalau di situ kan banyak batasan umur tuh ya. Ada kalau misalnya sebelum login tuh ada daftar buat hari ulang tahun. Nah di situ dia ngakuin banyak remaja-remaja di Facebook juga ngumpahin privasinya ke Facebook. Ini sih masih privasi soal permasalahan. Sorry ada ayam soalnya kita di Taman Safari. Kita pindah lagi dari Sentul ke Taman Safari. Soalnya deket jaraknya, nggak jauh. Nah dia mengakui banyak kayak jurnalis tua juga mengakui kalau benar adanya jurnalis senior kali kan. Iya. Tapi di sini bacanya junior jurnalis tua. Iya, coba translate. Isi translate. Maafin. Jadi ketahuan kan gue translate. Nah, kalau makin kesini gue lihat kayaknya privasi itu udah bukan sekedar masalah lagi dah. Ya nggak sih? Iya. Nah, udah dijawab sama ayam. Udah bukan, maksudnya umbar privasi itu bukan masalah gitu. Udah bukan soal permasalahan. Aduh, konten laki-laki nih boy. Yang mana sih? Biasa perempuan. Oh, iya. Nah, di buku ini dibahas peralihan awalnya privasi ini konteksnya masalah nih, tapi lama kelamaan kok ini jadi lebih ke apa ya, kalau zaman sekarang dibilangnya tuh banyak pub naked. Gila banget ya, gila banget gak sih pub naked iya, disebarluasin ke media sosial. Itu awalnya dari situ, jadi tapi akhirnya di semacam, kalau menurut sudut pandang gua itu jadi disalahgunakan karena kebebasan berekspresi. Akhirnya apapun diekspresikan, sampai ya tubuh itu kan privasi gitu ya. Jadi akhirnya jadi konsumsi publik dan dia ngerasa nggak ada masalah di situ. Tadinya kita Sentul Taman Safari, sekarang lagi di rumah sakit bersalin. Lagi ada ibu. Tapi ini jadi masalah serius sih, yang apa ya, bener-bener kalau menurut gue ya, kalau masalah itu, kalau misalnya konteksnya masih masalah ya lu nggak apa-apa lah sekedar sharing gitu. Tapi ini kan bentuk tubuh gitu, pub naked yang naked sedekat-nekatnya itu tanpa sehelai kain pun. Yang rame bukan di
Instagram sih, lebih ke Twitter ya nggak sih? Iya, di Twitter banyak tuh. Iya, di Twitter banyak buat baca-baca yang hari ini. Cari dari Twitter banyak. Canda. Di Twitter, di Twitter banyak apa kayak gitu. Terus ini nggak sih menurut lo nih, gue sebenarnya pengen ngebahas ini juga. Kayak spill the tea. Apa tumpahkan teh? Tumpahkan teh, asik. Ini bahasa yang ngetren nih di Twitter nih, keren banget. Spill the tea, perihal pemerkosaan. Itu kan, ini kayaknya dua konteks ini digabung jadi satu nggak sih? Cuma bedanya di sini nggak ada kontennya, konten medianya. Jadi nggak ada foto, nggak ada video, cuma isinya itu tetap perihal pornografi. Jadi masalah eks pornografi itu. Ini termasuk privasi sih. Terus bagi gue masih termasuk privasi, menurut lu gimana? Iya. Kalau dua ini kan beda masalah nih. Yang half naked sama pemerkosaan, sexual harassment. Kalau soal half naked sih udah bablasan lah yang menurut gua. Nggak pantas lah, ya nggak pantas lah tubuh lu yang harus jadi konsumsi publik, jadi privasi lu malah jadi malah jadi konsumsi publik. Dan kalau ada beberapa orang yang menanggapi itu dengan tanggapan miring, lu langsung anggap dia pelecehan gitu. Itu beda ya sama kasus yang bener-bener nih orang emang niatnya mau melakukan pelecehan. Beda lagi ya, kalau lu duluan yang ngirim pap naked, bukan gue sebut pap naked ya, bukan lu mengekspresikan bentuk tubuh lu di luar zona-zona bahaya. Tapi kalau udah ngumbar sekaligus zona-zona bahayanya sih lu kacau sih. Zona-zona bahaya kayak apa sih? Nggak, lu cari deh di Google. Tapi di sini bebas sih men, nggak terbatas. Misalnya kalau gue ngomong ini kayak terlalu vulgar, yang penting bahasanya masih sebatas wajar lah. Nah, gue bingung banget bahas apa lagi. Iya jadi antara sebenarnya privasi dan ruang publik itu aja udah kontradiktif ya. Privasi itu kan ruang personal, kita bahas privasi jadi konsumsi publik. Berarti artinya sih menurut gua udah nggak ada privasi sih, udah nggak ada privasi lagi di media sosial. Apapun yang lu share itu udah bukan privasi lu, itu udah jadi konsumsi publik gitu. Kalau lu anggap itu privasi ya gua saranin jangan lu bagiin lah di media sosial. Kalau lu bagiin di media sosial dan lu mau privasi, menurut gua lu harus cari tahu dulu deh arti privasi sama arti ruang publik dan batasan-batasan apa aja yang menjadi iya termasuk privasi gitu ya. Jadi kesimpulannya kayaknya balik lagi ke diri masing-masing ya. Iya, balik lagi ke diri masing-masing. Berarti per individu tuh harus paham privasi itu apa. Terus satu lagi, fungsi media sosial itu apa? Iya. Fungsi media sosial itu apa? Terus saran gue sih kayaknya buat remaja-remaja sekarang lebih memilah lah dan buka mata juga gitu, bahwa media sosial itu urusannya udah banyak orang nih. Kalau di private akun sekalipun ya, kalau orang iseng nge-screenshot terus nyebarin cerita lu ke ruang publik, itu juga chaos sih. Iya itu jadi gini, itu luar kendali juga ya sebenarnya. bukan luar kendali sih. Jadi kalau menurut gua sebelum lu ngelangkah, lu harus udah tahu dulu langkah lu kemana nih gitu. Intinya lu sebelum ngelakuin apa-apa pikirin dulu nih
yang lo lakuin apa, lo harus ngerti dulu lo ngelakuin apa, lo harus ngerti dulu bahayanya apa, resikonya apa, positif negatifnya apa. Jadi kalaupun ada hal-hal yang miring bagi lo udah bisa terima itu lah. Benar sih. Oke, jadi mungkin sampai situ kali ya perbincangan kita soal remaja-remaja yang lagi beranjak dewasa. Kayaknya balik lagi, kayaknya masa remaja itu masa-masa mencari jati diri kan. Jadi kalau misalnya lu kalau gua pernah dengar sih masa-masa mencari jati diri itu masa-masanya lu pamer diri lu itu siapa ya kan. Iya. Kuat-kuatan apa lah itu, gila banget sih yang adalah anak-anak kids gitu ya. Berhubung waktunya sudah mencukupi, jadi gua rasa sampai situ aja sih podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih, and stay safe juga karena situasi kita saat ini lagi situasi sulit ya, corona. Pandemi ya, tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Thank you, bye.